Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surat Al-A'raf ayat 34. Bagi tiap-tiap umat ada ajalnya. Bila ajal mereka datang, sedetik tak akan ditambah, sedetik pun juga tidak akan dikurangi. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Jihadul Muslimin, yang terhormat Bapak-bapak tokoh masyarakat, pejabat di lingkungan masyarakat, ada yang pengganti ketua RW, nggak ada belum? Ketua RT, PKK, dan teristimewa keluarga dari Pak Mahyudin yang hadir pada saat ini, ada istri beliau, ada anak-anak beliau. Mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita hadir bertakziah mengunjungi ahli waris, hati yang rusuh, perasaan yang sedih atas berpulangnya ke rahmatullah Pak Mahyudin dalam usia 79 tahun pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu. Dengan kehadiran kita bersama pada saat ini, mudah-mudahan bisa menjadi sitawasi dingin bagi keluarga yang mendapat musibah karena meninggalnya seorang suami. Bagi istri cukup berat ujian, bagi anak-anak berpulangnya ke rahmatullah ayah cukup berat ujian. Tapi itulah hamba yang beriman yang selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Kami hendak menguji kamu, kata Allah, dengan sesuatu, ada berupa ketakutan, berupa kelaparan, berupa kekurangan harta dan kekurangan jiwa, serta berupa kekurangan buah-buahan. Sampaikan, hai Muhammad, kata Allah, kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Siapa itu? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila orang ditimpa satu musibah, ucapan mereka langsung, kami milik Allah dan kami kepada Allah akan dikembalikan. Almarhum ini adalah milik Allah. Beliau tengah masyarakat sebagai ketua RW 7, tentu bagi masyarakat sebagai tokoh masyarakat, beliau itu merasa kehilangan. Kita mencari pengganti beliau sebagai seorang tokoh itu memang tidak banyak, tapi tetap ada, karena setiap yang tumbuh pasti akan berkembang, kemudian setelah berkembang akan habis masanya. Begitulah manusia hidup di muka bumi ini. Maka itu bagi keluarga, kepergian almarhum beliau bukan kehendak beliau, ya, tapi adalah ketentuan Allah. Terungkap dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ahasiban nasu yattaqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Hadid ayat 22 bunyinya, ma asaba min musibatin fil ardi
wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika 'alallahi yasir. Tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini yang menimpa dirimu, kata Allah, melainkan telah kami tuliskan sebelum kami menciptakan, kata Allah. Sesungguhnya hal itu bagi Allah mudah untuk mengerjakan. Beliau usia 79 tahun sudah ditentukan oleh Allah. Sebelum diciptakan oleh Allah, roh ditiupkan, dicatat dan ditulis umur beliau 79 tahun. Kita ini sudah ada semuanya, tapi kita tidak tahu. Kita tahu setelah terjadi, Pak. Oh, pendek umurnya, oh itu lagi terjadi. Setelah terjadi, sebelum tidak ada yang tahu. Dan mati ini tidak bisa diprediksi, Pak. Hanya saja kita bisa ada nentak kaji dapat berita, ada nama itu kagum dia, tergantunglah pada orangnya. Kalau dia orang beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah waktu hidup, waktu dia meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah, sebaik-baik penutup ajal, mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat, la ilaha illallah. Itu kita ini semuanya perlu mendoakan setiap kita husnul khotimah. Karena husnul khatimah itu orang yang belum mati, Pak. Kalau orang sudah mati bukan husnul khatimah lagi. Nah, kadang-kadang di WA banyak betul kita baca tuh, mudah-mudahan almarhum husnul khatimahnya udah mati, mana bisa husnul khatimah lagi. Tapi bagi orang yang hidup ini didoakan, mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sebaik-baik menutup ajal, kata orang mati tidak ada husnul khatimah lagi. Maka waktu itu Bapak dan Ibu, harapan kita Pak Mahyudin, beliau jemaah kita, orang taat, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang soleh. Waj'alna min ibadikas sholihin, jadikan kami ya Allah termasuk hamba yang soleh. Hamba yang soleh insya Allah akan menempati surga adnin yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah akan reda pada mereka. Mereka akan senang kepada Allah. Itulah balasan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Maka setiap kita berusahalah, apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, tetap menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Kalau tidak, menyesal. Makanya kalau ada yang mati dalam keadaan kafirun, itu namanya ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk bentuk. Wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Tapi orang yang beriman, beramal soleh, itulah orang yang sebaik-baik bentuk, kata Allah. Bisa buruk-buruk bentuk aja ya, sebaik-baik bentuk satu. Kita berharap semua kita akan menjadi orang yang khairul bariyah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik bentuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah. Itu tidak bisa serta-merta kita berdoa, ya Allah jadikan aku hamba Allah yang soleh, berusaha, tidak mau, tidak jadi. Harus kerja keras, berusaha. Kita ingin bahagia dunia, bahagia di akhirat, tidak dapat kalau tidak berusaha. Makanya Allah ungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 202, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Untuk mereka akan mendapat bahagia dunia, bahagia di akhirat, terjauh dari azab neraka sesuai apa yang ada mereka kerjakan. Jadi kalau tidak berusaha, tidak dapat. Makanya kita hidup ini perjuangan. Baik ke masjidnya perjuangan luar biasa, Pak. Sehingga tidak banyak orang yang bisa masuk masjid. Sehingga sampai ke masjid itu nanti tiba aja dan datang. Nanya datang, tiba. Iya udah tuh. Itu awak dari musolah lah menjadi masjid. Tapi jemaah boleh tidak lo dan banyak, orang wajah-wajah baru tidak muncul. Hanya wajah-wajah lama.
Karena itu kan hati hidayah dapat petunjuk Allah. Panggilan Allah itu masuk ke lubuk hatinya. Orang yang tidak tergugah dapat hidayah tak jadi, walaupun rumah di sudut masjid dapat ke masjid. Makanya Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 17 dan ayat 18, makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Tidak pantas, tidak wajar orang musyrik yang akan meramaikan masjid-masjid Allah. Kenapa? Karena orang musyrik bersaksi dengan dirinya bahwa mereka itu kafirun. Apapun yang mereka perbuat akan habis pahala baik dunia maupun akhirat, dan tempat mereka di neraka kekal selamanya. Lalu yang pantas masuk masjid ayat 18 surah Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Hanya sesungguhnya orang yang pantas, yang mungkin memakmurkan masjid adalah satu, orang yang beriman dengan Allah. Yang kedua, orang yang beriman dengan hari akhirat. Yang ketiga, wa aqama sholat, orang yang mendirikan sholat. Yang keempat, wa ata zakah, orang yang membayar zakat. Yang kelima, walam yakhsha illallah, orang yang tidak takut kepada siapapun kecuali takutnya hanya kepada Allah. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka yang masuk masjid itulah orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk Allah. Untuk itu Bapak Ibu, mulai ada kesempatan pergi ke masjid, kita usahakanlah sebelum main kita dibawa masuk masjid. Kalau nggak jadi mayat kita ke masjid beda. Kalau kini kita ke masjid, kita berada di belakang imam. Kalau nggak jadi mayat dibawa orang ke masjid, imam berada apa? Imam. Di depan imam dia berada lagi. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada pahala yang akan diterima lagi Pak. Kalau sudah jadi mayat. Justru itulah kaum muslimin dan muslimat. Bagi kita yang tinggal di komplek, lain ada kesempatan ke masjid datang. Bagaimanapun Pak, dia subuh datanglah, mengantuk matu datanglah. Nggak ada kini nggak punya fasilitas, nggak ada alasan. Oh hari hujan, payung banyak di rumah. Ale, oh jauh pakai kendaraan, nggak ada alasan lain. Nggak hujan labek, pakai mobil mana? Bapak-bapak punya fasilitas lengkap ibu seperti itu. Nah pokoknya mari kita makmurkan masjid. Lemon itu Bapak Ibu. Lain lagi ke masjid. Salah. Waktu itu misalnya Pak, lah jadi mayat tidak bisa leh. Untuk Pak Mahyudin tidak bisa ke masjid lagi Pak, habis lah tertutup suratan beliau lah sampai tidak akan bisa lagi untuk pergi ke masjid. Nah, bagi kita yang masih hidup, lain ada kesempatan, mari kita usahakan, kejarlah keutamaan sholat berjamaah di masjid. Sholatul jamaah tufdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah dilebihkan dari sholat sendirian 27 derajat. Bukan 27 pahala Pak, 27 derajat tingkatan. Begitu nilai kita ikut berjamaah. Setiap langkah kita dari rumah dapat 1 pahala. Contoh dari rumah ibu pergi ke masjid pada langkah Bu. Makin jauh rumah dari masjid, pergi ke masjid, makin banyak pahalanya. Makanya coba usahakan. Tapi jemaahku kalau pergi umrah rajin ke masjid Pak. Lah pulang dari umrah, tidak ada ke masjid. Nah, ini yang banyak oknum-oknum yang mudah-mudahan kita enggak. Kita layani kesempatan Pak, usahakanlah untuk membangun masjid. Selagi hidup, mari kita berbuat memperbanyak PMA, penanaman modal akhirat. Waktu hidup bisa, lah mati tidak bisa lagi. Itulah ayat Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah olehmu kata Allah kebahagiaan hidup di akhirat dengan apa saja yang diberikan Allah kepadamu di dunia. Dia nikmat, dia fasilitas, dia bantuan sehat. Menggunakan itu untuk apa?
untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Waktu ini bisa mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Tapi dengan syarat kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu menikmati dunia. Dunia kemudian dinikmati. Kalau ada yang mudah, kenapa yang sulit? Kalau ada yang cepat, kenapa yang lambat? Kalau ada yang ringan, kenapa yang berat? Silakan. Tidak ada salahnya awak pakai mobil mengkilat, lihat. Punya rumah bertingkat, silakan. Punya istri sampai 4. Tapi pakai syarat tuh Pak. Pakai syaratnya berlaku adil. Kalau tidak berlaku adil, nanti di akhirat ada kayak bini Pak. Itu ada orang bini sampai 2, 3 tidak berlaku adil, nanti tidak dapat masuk surga. Makanya Allah kunci itu, wa in khiftum alla ta'dilu fala fawahidah. Kalau kamu tidak sanggup berlaku adil, cukup seorang saja. Adil dan seorang itu dulu, baru ganti. Lewat itu Pak. Salah. Itu kadang-kadang matuk marah ramah matuk. Asal mencari rancak, lupa bini. Nampak anak awak tak kena anak awak. Nampak bini orang, Lupa ini ya. mudah-mudahan gitu. Itu takut kemati. Hidup itu tak keserang bodoh. Hidup di atas dunia ini kullu nafsin setiap yang bernyawa pasti mati. Sehabis pendakian pasti ada penurunan. Sehat-sehat badan pasti sakit. Semuda-muda usia pasti gaek. Selama-lama hidup Pasti mati. pasti mati. Nggak ada Pak. Asem menu yang kita makan berolahraga tiap hari nanawa pasti mati. Nggak ada nanda seluruh orang. Karena Allah katakan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari ini kami tegurkan hidup di antara manusia. Hidup kau berganti-ganti. Ini giliran kita. Sementara itu habis dulu Pak. Atau mulu generasi berikut dari dulu model itulah, dari generasi ke generasi hidup di dunia ini. Kok kita lah generasi yang keberagi loh Pak. Tidak tahu. Bisa kita metong? Tidak. Itu letong. Dia nama ayah awak masih tahu. Nama kakek Masih tahu. masih tahu. Nama ayah kakek Itu tidak tahu ya. tidak tahu deh. Iya. 3 keturunan kakek saya tidak ada Pak. Apalagi sampai ke Nabi Adam. Iya. Tidak ada manusia yang tahu. Maka itu Bapak Ibu, kesempatan untuk berbuat kebaikan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu bada. Berusahalah engkau untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup lama, tapi beramallah untuk persiapan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Kawan yang paling setia jawab amal ibadah kita. Amal orang untuk orang. Waduh nak berkirim-kirim pahala terus ada basa-basi itu Pak. Karena ada ayat Allah yang katakan pada itu terungkap dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jelas ayatnya Pak. Barang siapa kata Allah yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, asal kuncinya mukmin, bukan kafirun. Bukan fasikun, bukan munafikun, tapi mukmin kata Allah. Lalu dia beramal, apa janji Allah? Ada 2. 1, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami hidupkan orang itu kata Allah dalam kehidupan yang baik, hidup barakah, hati tenang, jiwa tenteram, tenang merasui ikhwah. Yang kedua, walanazziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami balasi orang yang beramal saleh itu dengan pahala yang sebaik-baiknya sesuai anak ngadu di kerajuannya. Kalau ada kerajuan tidak dapat, orang nama 2 orang tidak dapat. Termasuk haji, umrah, mau kemana Pak? Apa yang mengajikan ayah itu tidak haji apa nama haji. Mau umrah ke nama, ada kan umrah, ibu dan umrah. Untuk orang tua itu hanya doa lagi. Awaladin solehin, ya lau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Doakanlah iya karena berdua iya karena stain sembah Allah, lalu kita berdoa ya Allah. Daripada kirim-kirim pahala itu basa-basi itu Pak. Waktunya waktu itu lah kita berbuat. Jangan tunda-tunda untuk beramal soleh.
Ketika seseorang jadi mayat, coba perhatikan 3 dan ikut bersamanya Pak. Yattabi'ul maita thalasun, kata Rasulullah. Ada 3 macam yang akan mengikut mayat. 1, ahlu, keluarganya, familinya, dusananya, tetangganya, tokoh-tokoh masyarakat, ramai-ramai pai pada kuburan. Tapi kepada kuburan namanya saya mendengarkan jenazahnya pada udara saja, nah lain duduk motor 2 kayunya. Dah mana tu Pak? Otak aja, mencari-cari mai kuburan saja. Aku kuburan siapa? Dulu yang mati gua, karena itu semuanya menjadi otak di situ. Itu yang pergi. Yang kedua, wamal harta bendanya, kasuan antaba selimin raja, foto mangkilek pun baik ke kubur. Tapi ingat, foto mangkilek pembau orang sehat-sehat, tidak pembau mayat. Ada apa ibu dan punya, ada seseorang matinya punya Fortuner, dia punya Alphard, ada main di pojok Alphard tu Pak. Kendaraan mayat 2-nya Pak. 1 keranda jenazah, yang kedua ambulan. Pulang kayu itu 7 orang miskin, 7. itu sama dah awak punya ni. Keranda jenazah orang nak mencarikan, punya masjid dan mau pembawa. Mobil ambulan adalah lembaga organisasi dan punya dakwah, awak ada punya ada Pak. Awak punya auto rancak, keluarga dan naik, awak enggak ada. Yang ketiga, wa amal ibadahnya. Begitu masuk mayat, masuk kubur Pak, itu diturunkan lambe-lambe. Orang masih ibu Jawa. Kalau tanah diturunkan yang pertama tu lambe-lambe, tapi lah saparo tanah katimun, adijak yo kaki bersama-sama. Pade-pade mana kau dijak kaki bu? Nak jalan lari mai kau pulang. Adijak yo kaki pade-pade. Lah selesai, orang balik 2 balik pulang. Yarji'u ahluhu wa malu, yang kembali adalah keluarga dan harta. Seluruh keluarga nampai ke kuburan tadi pulang balik salualannya, termasuk istri tercinta, anak-anak, buah hati, belahan jantung, qurrata ayun, tempat tumpuan rasa kasih sayang, ubek jari ya pada redamam, pulang salualannya. Pak Bana mengecekkan istri berkata pada suaminya, yang cintaku padamu sebanyak bintang di langit, aku janji Pak, kalau akan sehidup semati-mati suami istri nak mati bu? Tak ada Pak. Yang mati tinggal di situ tak berani bu. Bu tinggal bu, tolong kawani kat 3 malam kami pulang lagi tolong bu. Tak berani bu. Tak ada satu pun yang berani. Semua akan kembali pulang. Anak kembali, istri kembali. Yang tinggal bersama kita hanya 1. Wa yabqa amaluhu, kata Rasulullah. Yang tinggal bersama amal ibadahnya sendiri. Tidak amal orang, amal kita Pak. Makanya wakat ini kau jangan lupa memperbanyak PMA, penanaman modal akhirat. Jangan kita aro-aro, ada banyak arato dan besok banyak nak impak-impakkan jangan diaro ke Pak. Karena sia yang berbuat itu yang mendapat ayat. Terungkap dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan olehmu sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang malaikat maut. Jika bayimpak waktu itu lah mati tidak bisa bayimpak nih. Aku di masjid kan banyak almarhum bayimpak kan. Terus kada basa-basi itu. Makanya waktu itu ayat itu silakan baca dapat. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Infakkan olehmu sebagai rezeki yang diberikan kepada sebelum tiba malaikat maut. Lah jadi mayat tak bisa lagi. Makanya kita dari dunia fastabiqul khairat, berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Jangan tunda-tunda. Kalau ada kesempatan berbuat kebaikannya bekolah, selantalailah. Lain ada kesempatan kita jamak takdim sholat kerajuan Pak, jangan jamak takhir. Kalau jamak takhir menjalan jamak takhir mati, berarti mati dan karena sholat Pak. Kecuali ada darurat mana, tidak bisa sama sekali. Aku banyak orang ada ekosan ada panjang waktu lagi. Padahal kita ada kesempatan. Ujuh sepanyari, malang sakit matur. Buat naneh di pamatang, ditarik orang tengah hari. Disangko panes sampai patang, kironya hujan pagi hari.
Kulai beko bisa, kilo anda sampai beko pak, awak lah mati. Tinggal kembali, nggak darurat pada tidak bisa, silakan. Kalau itu bapak dan ibu, banyak orang beko saja maka akhir awak. Walaupun itu ada tapi umur kau tidak tentu dah pak. Kita wama karullah, wallahu khairul makirin. Mereka berencana, Allah yang berencana. Sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, maka untuk itu bagi seluruh peserta takziah pada malam ini, saya ada kesempatan beribadah kerajaan Bapak. Semua kita biar gaib, biar muda, biar tua, mati ya Pak, dan semua kita adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Termasuk almarhum Pak Mayudin, umur 79 tahun itulah banyak bonus dari Allah. Nabi Muhammad SAW umur 63 tahun berpulang ke rahmatullah. Dia beliau 79, berarti sudah ada bonusnya 16 tahun diberikan oleh Allah. Saya sudah 65, 8 bulan umur saya. Itulah dia kesempatan dari Allah bonus, namun kita tetap berusaha. Waktu hidup memperbanyak bekal menghadap Allah. Bekal kita menghadap Allah terungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu Allah, sebaik-baik perbekalan kamu yang bertakwa kepada Allah. Jadilah kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Nabi ingatkan kita, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringi keburukan orang kepadamu dengan kebaikan, kata Rasulullah. Dan berakhlaklah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, maka itu bagi keluarga istri beliau istri Pak Mayudin, Bu. Anak berapa Bu? Anak 5, laki-laki berapa? Laki 2, 3, perempuan lawa 7 ya. Maka dengan kepergian almarhum ini tugas ahli waris. 1, meminta maafkan kesalahan almarhum. Beliau tokoh masyarakat, sebagai ketua RW banyak bergaul dengan masyarakat. Dia tidak mungkin tidak bersalah. Capek kato tak katuan, capek kaki talangkahan kasimbo dekanai talantua dikaturun. Kadang-kadang menyinggung warga, awak barusan beliau tidak melayani kita, kasinggonya perasaan. Mari kita maafkan almarhum. Lagi dimaafkan pada Ibu. Mudah-mudahan dengan kita memaafkan, beliau tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, memberikan utang piutang almarhum. Tugas ahli waris cari informasi sekilas info di mana-mana beliau pernah bergaul, kok ada utang cepat bayar. Belum boleh peninggalan harta warisan ini menjadi milik ahli waris sebelum dibayar utang piutang almarhum. Karena utangku membahayakan bagi orang yang mati. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidini, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidini hatta yuqda anhu. Jiwa seseorang mukmin akan terkatung-katung disebabkan utangnya, sehingga utang dibayar oleh ahli warisnya, baru rohnya menghadap Allah. Iko dapat kita nama sini itu apa? Bau carilah di mawa bau utang capek lah bayi. Tidak ada bau utang Pak. Tidak ada bau utang tetangga cuma masyarakat lain. Kini masih ada utang capek bayi. Jadi tunggu lo ahli waris membayar, cak membayar semua utang. Kalau kok mati mendadak kita tenang menghadap Allah. Kalau mati sedang kena utang, ikut namanya roh gentayangan. Rohnya belum menghadap Allah Pak, baru melayang-layang sesampai dibayar oleh ahli waris itu. Makanya itu Nabi ingatkan, nafsul mu'mini mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seseorang mukmin akan terkatung-katung disebabkan utangnya, sehingga utang dibayar oleh ahli warisnya. Kadang-kadang banyak orang mau lari seutang Pak. Utang si pun lari nak tiba-tiba boleh. Tanya yo dia Pak. Tetapi kita hamba Allah yang beriman, siapa nak berutang ini Pak? Suruh kita berutang. Biar rumah berutang ya Pak. Kadang-kadang awak tak cukup dia berutang je. Tak sasat berutang je. Catat utang dan segera bayar.
jangan lama-lama untuk membayar utang. Yang ketiga, tugas ahli waris adalah dengan beliau sudah dikuburkan di sana, maka ahli waris menjalin silaturahim dengan yang pernah dibina oleh almarhum. Fal yasil rahimahu, hubungkanlah silaturahim, jangan sampai putus, lanjutkan oleh keturunan, oleh ahli warisnya. Kemudian doakan almarhum oleh anak-anak sebagai doa anak yang soleh. Awaladin solehin yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh berbeda dengan anak Pak Saleh. Nama Pak Saleh itu anak Pak Saleh dulu. Jadi kita bersyukur anak yang soleh, siapapun nama kita silakan, tapi menjadi anak yang taat beribadah, lalu doakan kedua orang tua. Doa lah diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 24. Waqfid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa kita. Ya Allah, ampuni dosaku dan ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangi kedua orang tuaku ya Allah sebagaimana ia menyayangi aku waktu aku kecil. Itulah doa anak terhadap Allah untuk kedua orang tuanya, supaya dilapangkan kuburnya, didinginkan kalau panas, dihindari dari siksa dan azab, diberikan pahala dan dijadikan surga tempatnya. Semua kita yang punya ayah, punya ibu, jangan lupa mendoakan. Doakanlah kedua orang tua. Doa di samping itu yang orang mukmin sama orang mukmin boleh berdoa lain. Karena ada doa diajarkan oleh Rasulullah. Ketika khatib berkhutbah dimanapun dia akan baca doa. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa. Maka itu Bapak dan Ibu, mari kita harapkan 5 anak almarhum, mudah-mudahan kelimanya selalu mendoakan kedua orang tua. Jangan ayah, kedua orang tua. Masih hidup ibu doakan, sudah meninggal doakan, ayah begitu pula doakan kedua-duanya. Jangan sampai, karena anak yang soleh itu tidak ada batas. Insya Allah Allah akan kabulkan doanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian bagi kita yang hadir perlu jadi iktibar. Pelajaran bagi awak kini awak bertaziah, alhamdulillah bertaziah kalau awak. Karena itu banyak diganti, kematian pun juga tiba giliran. Makanya kita jadikan amal soleh, berdoa kita kepada Allah dengan kehadiran kita bertakziah malam ini. Inilah harapan kita, dan bagi keluarga terimalah ketentuan Allah ini dengan rasa sabar, jangan berputus asa, jangan ada yang dikeluhkan, tapi terimalah, lepas dengan terus dan ikhlas. Almarhum sudah, bagi istri dan bagi anak-anak janganlah terlalu bermenung dengan kepergian almarhum. Lamanya lamano Pak, babidu usah badayong badai kok tibo, kok duduk usah lamano atibo. Banyak itu lamano atibo, lama nangi kadang-kadang tiap sebentar ke kubu bayi-bayi muda pulang lah, udah ada lama mana, udah lalu dah. Ayo pulang jam 1 malam lagi loh. Selari ini. Penting awak ada ketakutan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu lepas beliau dengan ikhlas, kemudian boleh bersedih hanya 3 hari 3 malam. Lewat dari itu kita bersemangat. Apalagi beliau hari Jumat yang lalu tanggal 14, sekarang sudah tanggal 20, berarti 6 hari yang lalu beliau pulang. Masa berkabung tidak ada lagi. Kita tetap bersemangat hidup seperti biasa, lakukan aktivitas seperti biasa, dan kita siapkan pula bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita bertaziah malam ini, bagi keluarga yang bersedih, yang masih merasa kehilangan, dapat kita bersama-sama jadi pelajaran untuk keluarga yang mendapat musibah. Itu mari kita doakan almarhum. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah.
Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma firli mahyudin warfa' darajatahu fi mahdin. Allahumma firli mahyudin warfa' darajatahu fi mahdin. Allahumma firli mahyudin warfa' darajatahu fi mahdin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa aksilhu bil ma'i wa salji wal